Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih seluruh pembicara yang luar biasa pada acara malam hari ini yang diselenggarakan oleh ITS bekerja sama dengan TV Desa, khususnya ini dipelopori oleh Bu Janti dan Bu Agnes Tuti dari Pusat Kajian SDGs yang luar biasa didukung oleh Pusat Kajian Halal dan semua ini hadir profesor-profesor kita, pakarnya pakar, ahlinya ahli yang terlihat sudah hadir, yaitu izinkan saya perkenalkan beliau walaupun sudah terkenal, yaitu Profesor Freddy Kurniawan. Saya sapa. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih, Prof. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Nah, ini yang kedua juga guru besar kita, Profesor Setio Gunawan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau Ketua Pusat Kajian Halal ITS yang luar biasa. Kita nantikan nanti inspirasinya dan insight-nya. Kemudian yang terhormat Pak Nurul Jadid. Ini juga ahlinya ahli nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Gus Coy, dan selamat malam sahabat desa. Masya Allah, ini luar biasa, sudah komplit. Banyak sekali saya kira yang sudah menyaksikan ini. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai selesai insight atau inspirasi dari ahlinya ahli semua ini. Kita ingatkan kembali bahwa acara ini acara yang luar biasa untuk kita terus ikuti, terutama kita hari ini membahas hal yang sangat luar biasa kaitannya dengan titik kritis bahan pangan, obat, dan kosmetika. Nah, ini sesuatu yang saya kira sangat penting untuk dipikirkan bersama bagaimana kira-kira solusi terbaiknya ketika kita menghadapi masalah-masalah terutama yang akan kita bahas ini. Nah, jangan terlalu bingung karena kita sudah menghadirkan ahlinya ahli. Sekali lagi, beliau-beliau tadi insya Allah segera akan memaparkan apa yang sudah disiapkan untuk kita semuanya. Yang pertama kami persilahkan yang terhormat langsung Profesor Freddy Kurniawan atau Ibu Agnes Tuti dulu untuk menyampaikan nggih. Langsung Profesor Freddy Kurniawan nggih. Siap nggih? Alhamdulillah, monggo Prof. Sudah ditunggu-tunggu kita semua. Saya persilakan. Baik, terima kasih Gus Coy, Pak Khairul Mahfud panggilannya Gus Coy gitu ya terkenalnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen sebentar. Oke, sebentar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua pemirsa TV Desa, terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Ibu yang panitia yang menggagas acara ini gitu ya. Hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan titik kritis bahan nabati dan bahan hewani ya. Mengenai halal dan haram sebenarnya acuan utamanya adalah
berdasarkan agama. Sehingga yang paling penting halal dan haram adalah ketentuan hukum Islam dalam hari ini. Hari ini akan saya bahas beberapa aspek penting, yaitu pertama tentang ketentuan hukum, kemudian definisi titik kritis, kemudian titik kritis hewani, titik kritis nafati, dan sekelumit tentang organisasi yang terlibat dalam sertifikasi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ketentuan dalam hukum Islam merupakan mutlak karena halal dan haram ini merupakan salah satu aturan agama yang perlu untuk dijalankan. Dalam aturan agama, dalam ajaran hukum Islam, halal dan haram ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti dalam keberagamaan. Karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dulu kehalalan dan keharamannya. Saya kira kita semua ini merasa diri kita muslim, maka halal dan haram ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika halal, maka ia boleh melakukan, boleh untuk digunakan, boleh untuk dikonsumsi, dan demikian sebaiknya dengan haram maka tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi, dan tidak boleh digunakan. Sedemikian urgennya kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan hukum Islam atau fikih adalah pengetahuan tentang halal dan haram. Penentuan halal dan haram seperti tadi kita bicarakan, tentu saja hal ini ada kriteria yang perlu diikuti. Pertama adalah berdasarkan dengan Al-Quran. Yang kedua berdasarkan sunnah atau hadis dari Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bila di antara kedua tidak ada, kita masuk ke ijma. Kemudian ada kaidah-kaidah lain, ketentuan lain terkait hukum Islam. Nanti akan kita contohkan di slide selanjutnya. Apa yang dimaksud? Inti dari halal dan haram sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat, saudara semua bisa lihat di surat Al-Baqarah 168. Inti isinya ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Jadi yang diperintahkan yang halal, tapi ada kalimat baik. Nah, baik ini nanti akan panjang. Itu kenapa ada ijma, ada macam-macam, karena yang baik ini nanti lebar ceritanya. Dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi halal dan haram ini, kenapa ayatnya menyinggung syaitan gitu ya? Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Seberapa dekatnya dengan syaitan? Nah, nanti kita kupas lebih lanjut. Dan Bapak Ibu juga adik-adik semua bisa lihat ke Al-Baqarah 173. Inna maharama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi la ghairillah alayah. Jadi sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut dengan nama Allah. Oke ya. Jadi yang kita sebut ini mutlak hukumnya untuk dihindari karena disebut dengan jelas, sangat jelas sekali. Di samping ayat sebelumnya tadi
mengatakan yang baik. Nah, berarti ini tidak baik sebenarnya. Ini sudah pasti tidak baik. Kalau kita berbaik sangka terhadap Allah, terhadap perintah ini. Nah, juga ada di Al-Maidah 90. Ya. Di Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu al-ayah. Jadi sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, bergodaan berharam, mengundi nasib dengan nama adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi dalam Al-Quran sudah digariskan beberapa perbuatan yang perlu dihindari. Di sini yang saya tekankan adalah di sini ada minuman keras, ya, minuman keras. Karena ini nanti menjadi pembahasan topik yang sangat panjang kalau ini dibahas dengan detail. Ya. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan secara sederhana, maka yang perlu diperhatikan nomor satu adalah terkait makanan dan minuman haram adalah bila makanan itu misalnya disembelih, disebut nama selain Allah. Tadi itu sudah di ayat Al-Baqarah 1. Al-Baqarah tadi disebut terkait ini. Kemudian dilarang juga memakan bangkai. Dilarang juga darah. Dilarang juga babi dan beberapa jenis hewan biasanya yang ada dalam hadis. Misalkan yang berkuku tajam. Itu banyak, ada beberapa yang ada silang. Ada yang berbeda, ada beberapa perbedaan nasihat itu ya. Kemudian khamar tadi disebut dengan jelas. Kemudian makanan tadi makan yang baik artinya makan baik artinya makanan yang memberikan mudarat ini adalah terlarang. Kehalalan sebuah produk, halal atau yang sebuah produk, hanya memerlukan proses yang dapat dipercaya. Karena proses pembuatan makanan, minum, atau produk di industri yang modern ini tidak lagi sederhana karena melibatkan banyak tahapan atau bahkan komposisi yang orang awam sulit untuk mengenali. Bahkan komposisi ini di sini maka diperlukan peran pemerintah yang menyambi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara semua tahu bahwa apa yang dimaksud titik kritis, yaitu kita singkat di sini TK adalah sebuah tahapan produksi di mana sebuah produk bisa menjadi haram. Yang kedua, produk halal yaitu produk yang tersusun atas unsur yang halal melalui proses produksi yang halal sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum Islam. Jadi kemudian ada juga istilah namanya sistem jaminan halal. Suatu pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses, produk, sumber daya manusia, dan prosedur untuk menghasilkan produk yang halal dan menjamin kehalalan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tiga istilah ini nanti yang sering akan keluar, apa itu titik kritis, apa itu produk halal, apa itu sistem jaminan halal. Bapak Ibu, jadi sebenarnya asal hewan itu kalau enggak hewan, asal bahan itu kalau enggak hewan, tanaman atau nabati, kemudian saya akan jelaskan dua ini, yang ketiga adalah mikrobial, dan ada yang lain-lain seperti mineral, sintetik, dan campuran. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal ini? Untuk bahan dari produk hewani, maka kita bisa memakai diagram chart sini, Bapak Ibu. Jadi, bahan hewani itu ada dua cuman. Sifatnya yaitu dibagi dua, susu, telur, ikan. Nah, ini bahan-bahan hewani. Daerah ini. Yang kedua adalah daging. Jadi ada daging. Dan hasil sampingnya, misalnya jeroan, kulit dan segala macamnya di sini.
Nah, kalau susu telur ikan, Bapak Ibu juga sudah tahu. Apakah pertanyaannya diolah? Nah, pertanyaan tadi kan ada proses. Kalau diolah, maka kalau iya, maka di sini tentu saja dilihat dulu pengolahannya bagaimana. Nah, kita harus cek titik kritisnya. Perlu ada list-listnya, cek titik kritisnya di mana. Kalau ada bercampuran dengan babi, oh jelas haram nanti. Kalau tidak ya aman. Nah, kalau tidak, maka otomatis halal 100%. Susu, telur, ikan ini jenisnya seperti itu. Kemudian kalau dari hasil daging dan hasil sampel, dilihat dulu hewan ini berasal dari hewan halal tidak. Misalkan dari sapi, kambing, ayam, oke. Hewannya hewan halal, ya. Kalau iya, maka panjangnya, apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam? Kalau iya, maka kalau iya disembelih secara Islam, masuk ke diolah lagi apa tidak? Ya, kalau diolah lagi maka jawaban iya atau tidak. Kalau iya dia masih diolah, kita periksa pengolahannya apa sesuai dengan syariat. Kalau tidak, maka halal. Kalau yang tidak diolah, yang tidak sesuai disembelih tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka otomatis haram. Sedangkan yang dari ini berasal dari hewan halal, kalau tidak jelas haram. Jadi ini sangat mudah untuk mengklasifikasikan daging dan hasil samping dari penyembelihan hewan, gitu ya. Baik, sekarang bagaimana kalau bahan dari produk nabati? Kalau bahan dari produk nabati, kita berpikir kalau nabati mesti halal, belum tentu karena tadi ada proses, Bapak Ibu semua. Jadi ada proses. Apakah diolah? Kalau tidak diolah, otomatis langsung halal. Misalnya kelapa tidak diolah, tidak ada masalah. Tapi kalau minyak goreng, kan diolah dulu di pabrik itu, biasanya dicampur oleh bahan tambahan. Bahan tambahan ini halal apa enggak? Kalau enggak halal, maka nanti menjadinya haram. Sehingga perlu cek titik kritis di sini. Nah, kalau dia ternyata bahan nabati diolah, maka dilihat dulu apakah menggunakan mikrobial. Kalau tidak ada bahan tambahan, kalau tidak lagi langsung halal. Kalau ada bahan tambahan, dilihat dulu bahan tambahnya bagaimana. Kalau bahan tambahannya ternyata tidak halal, ya tidak bisa. Nah, sedangkan kalau dia pakai mikroba, ini ada fermentasi. Apakah jadi komer? Kalau jadi komer, maka otomatis nanti dia menjadi tidak halal, haram jadinya. Kalau bukan fermentasi komer, maka cek dulu titik kritisnya, ada ketentuannya. Contoh yang fermentasi tetapi tidak haram, kecap itu ada fermentasi, tapi dia tidak haram, ada fermentasi di sini. Nah, nanti di sini dicek titik kritis, maka dia tidak termasuk yang haram. Lanjut, kemudian, apakah sekarang ngomongnya sederhana, penamaan sebuah produk, apakah mempengaruhi kehalalan sebuah produk? Ternyata Bapak Ibu, menurut sebuah surat SK dari Direktur LP POM UI, penamaan produk ini dapat mengakibatkan tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Kenapa? Misalkan mengandung nama minuman keras, tidak bisa untuk dihalalkan. Kemudian mengandung nama yang babi, anjing, dan turunannya yang haram-haram gini nih. Ini juga tidak bisa. Biskuit anjing, wah itu ya susah ini. Nah, kemudian mengandung nama-nama yang aneh-aneh yang berkonotasi jelek. Misalkan setan, rawan setan itu tidak bisa dihalalkan itu. Nah, tidak bisa dihalalkan. Walaupun materialnya halal tapi tidak bisa dihalalkan karena namanya. Nah, itu jadi sehingga hati-hati dalam memilih penamaan. Nama pengaruh produk yang mengarah kepada hal yang menimbulkan kekufuran, Valentine Biskuit ini ternyata oleh LPPOMI disarankan untuk tidak digunakan karena tidak bisa disertifikasi oleh mereka. Nama produk yang mengatakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau yang jelek-jelek dihindari, tidak bisa dihalalkan. Ada beberapa perkecualian, misalkan bir peletok, karena bir peletok sudah dikenal tidak memabukkan, sebagai orang awam menjadi biasa. Biasa artinya tidak berkonotasi negatif lagi.
Nah, itu diperjuangkan oleh mereka, walaupun ini masih debatable sebenarnya. Nah, jadi demikian. Bapak Ibu, sekarang kita lihat organisasi yang terlibat dalam sertifikasi halal. Organisasi yang terlibat dalam sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ada MUI, ada LPH, ada BPJPH. Ya. MUI tugasnya tetap seperti yang dulu-dulu. Hukum itu yang ngerti MUI, hadis yang ngerti MUI. Oke, sepakat mereka yang pegang fatwa. Tapi yang ngerti analisis, ngerti terjun ke lapangan untuk memeriksa apa, itu yang ngerti auditor yang sudah dilatih dengan baik dengan kemampuan teknis. Maka itu dipisahkan Bapak Ibu, dipisahkan tersendiri. Dan kemudian ada BPJPH sebagai pengendalinya, dan ini tidak mengambil untung sebenarnya, dia membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan ini tadi. Maka nanti akan keluar sertifikat dari BPJPH langsung setelah itu selesai. Nah, Bapak Ibu, ini yang sekarang sudah ada ini. Jadi logo halal dari MUI, kemudian akan beralih nantinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2014 dapat dicek di halaman PDKI. Dijen Paten bahwa nanti akan berubah menjadi logo yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Jadi yang sekarang kita kenal ini nanti akan berubah menjadi ini berdasarkan undang-undang itu. Baik, Bapak Ibu, saya kira waktu saya 15 menit lebih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Gus Coy. Monggo Gus Coy. Luar biasa. Terima kasih Prof. Freddy Kurniawan, mantap sekali ulasannya ya untuk kita semua. Nanti sekali lagi ini kerabat desa dimanapun berada di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe dan beri komentar pertanyaan-pertanyaan di chat YouTube ini ya. Ini kesempatan yang sangat langka karena ini forum yang dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang. Berikutnya yang kita juga tunggu, pembicara yang luar biasa yaitu Pak Nurul Jadid. Nah, setelah itu nanti Pak Lukman Atmaja, ini pembicara yang kita tunggu juga sudah hadir. Oke, monggo Pak Nurul Jadid. Saya persilakan, waktu kurang lebih sama dengan Prof. Freddy Kurniawan. Ya, Gus Coy. Oke, terima kasih Gus Coy. Sahabat desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, baik. Tadi sudah diberikan banyak sekali informasi ya oleh Prof. Freddy sebelumnya tentang apa itu titik kritis dan kemudian utamanya titik kritis pada produk-produk yang berbahan dasar nabati dan hewani. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit ya berkaitan dengan titik kritis produk-produk ya, produk-produk makanan atau minuman yang menggunakan mikroba dalam proses produksinya. Jadi kita akan mencoba membahas apa itu sebenarnya, apa saja yang harus kita perhatikan apabila kita ingin mengkonsumsi produk-produk pangan atau minuman yang menggunakan proses dengan mikrobia. Nah, saya akan coba mulai terlebih dahulu dengan beberapa terminologi penting ya terkait titik kritis dan produk halal. Yang pertama ini adalah titik kritis. Jadi sebenarnya titik kritis itu apa sih titik kritis ya? Jadi titik kritis itu kita bisa definisikan sebagai suatu bahan baku atau tahapan produksi mulai dari proses pengolahan, penyimpanan dan seterusnya ya, di mana ada kemungkinan atau potensi suatu produk menjadi haram. Jadi bahan baku ataupun proses produksi yang memungkinkan ya atau memiliki potensi produk itu akan berubah sifatnya menjadi haram. Nah, itu adalah titik kritis. Nah, ini nanti akan kita ulas selanjutnya. Kemudian produk halal itu apa? Produk halal itu sendiri adalah makanan, minuman, obat atau kosmetik
dan lain-lain yang tersusun dari unsur yang halal dan telah melalui serangkaian proses produksi yang halal juga yang telah dinyatakan oleh ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah sistem jaminan halal. Ya. Apa itu sebenarnya sistem jaminan halal? Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang menjamin ya dari mulai bahan baku hingga proses produksinya tetap memenuhi kaidah-kaidah halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah terminologi penting yang harus kita pahami bersama. Ya, titik kritis saya ulangi kembali, ya, titik kritis adalah suatu bahan baku dan serangkaian proses produksi yang memungkinkan atau memiliki potensi produk tersebut berubah sifat menjadi haram. Baik, nah tadi sudah diulas oleh Prof. Freddy bahwa asal-usul bahan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika itu ada 4 jenis. Kita bisa mengelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah yang berbahan dasar hewani, nabati, itu dari tumbuh-tumbuhan, mikrobia, dan yang lain-lain. Nah, yang kita ulas di sini nanti adalah yang berbahan dasar mikrobia, serta mungkin ada beberapa hal, contoh-contoh ya, terkait dengan bahan-bahan lainnya. Nah, apa itu saja? Apa itu produk-produk yang menggunakan mikroba? Ini contohnya, Bapak Ibu, mungkin ya pemirsa bisa dengan mudah ya menemukan produk-produk makanan di supermarket atau pasar-pasar ya, seperti keju, ya, yogurt, kecap, ya, ini ya bir, wine, sake ya, menggunakan enzim, MSG dan seterusnya, vitamin, ya, flavor, antibiotik, suplemen dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh produk sebenarnya yang melibatkan mikroba ya dalam proses produksinya. Ya, coba kita akan ulas satu persatu ya contoh-contoh tersebut. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan ini ya. Jadi produk-produk mikrobia itu sudah diatur ya oleh MUI sesuai dengan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan. Jadi apa sih sebenarnya mikroba? Ya, kalau kita definisikan, mikroba secara umum adalah organisme mikroskopik. Jadi kita tidak bisa melihat itu organismenya. Ya, kita hanya bisa melihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Karena organisme ini berukuran sangat kecil sekali, ya, seper 1000 mm, 1 mikrometer. Jadi susah sekali, kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Sehingga kita harus memerlukan bantuan mikroskop. Dan kemudian berdasarkan fatwa MUI ini, kita bisa lihat di sini produk mikrobial itu apa? Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba. Jadi dalam proses produksinya, produk tersebut diolah dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri. Jadi produk mikrobia itu bisa berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba. Jadi produk samping dari proses yang melibatkan mikroba itu sendiri. Jadi nanti produknya seperti protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino. Jadi ini yang kita golongkan sebagai atau kita definisikan sebagai produk mikrobial. Nah, berkaitan dengan titik kritis dari produk mikrobial itu sendiri ya. Jadi ini ya sesuai dengan skematik pohon titik kritis ini. Jadi semua produk mikrobial itu merupakan titik kritis. Ya. Jadi semua produk yang melibatkan mikroba ya dalam proses produksinya itu wajib untuk kita telaah. Dia dalam proses produksinya dia seperti apa? Jadi semua produk mikrobial merupakan titik kritis. Ya. Ada contoh-contoh mikroba ya. Ya, ada bakteri, ada yeast ya, kamir ya, kapang dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah titik kritis produk mikrobial. Yang pertama adalah yang jelas haram dalam Al-Quran, yaitu khamr, ya, arak, anggur, wine, champagne, ya, konyak, anciu, sake, dan lain-lain, ya, ini tergolong khamr. Jadi ini jelas hukumnya haram di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah
titik kritis proses mikrobial yang selanjutnya adalah bahan penyusun media. Jadi kalau kita melakukan proses produksi menggunakan mikroba, itu ada medianya. Jadi mikroba itu harus kita tumbuhkan dalam suatu media. Nah, media ini adalah titik kritisnya. Ya, penyusun media. Jadi ada media agar, sebagai contoh ya, media agar, media propagasi ini media untuk memperbanyak bakteri tersebut, yang memperbanyak mikroba tersebut. Ada juga media fermentasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah enzimnya. Nah, enzim ya. Jadi enzim ini adalah suatu protein ya yang digunakan sebagai katalis atau katalis dalam suatu proses produksi. Jadi katalis ini dia fungsinya untuk mempercepat reaksi, ya, untuk membantu reaksi produksi tersebut. Nah, enzim ini juga bisa kita dapatkan dari tumbuhan, bisa kita dapatkan juga dari hewan. Nah, kalau dari tumbuhan prosesnya ya itu halal. Akan tetapi bagaimana apabila enzim tersebut diperoleh dari hewan? Nah, hewannya apa dulu ini? Kalau hewan dari babi ya, itu jelas haram enzimnya. Nah, kemudian adalah yang berikutnya adalah bahan penolong. Jadi dalam serangkaian proses produksi yang melibatkan mikrobia, itu seringkali dia melibatkan bahan-bahan penolong. Sebagai apa? Sebagai anti busa. Jadi ketika dalam proses fermentasi, itu umumnya ya dalam proses tersebut ada menimbulkan busa. Jadi berbusa. Ya. Itu kan harus dihilangkan. Perontospora ya dan seterusnya. Dan juga ada bahan tambahan yang lain, ada flavor, coating agent, ya, melibatkan gelatina. Ini semua juga merupakan titik kritis. Dan yang terakhir adalah mikroba rekombinan dengan gen bahan haram. Ya, jadi mikroba rekombinan. Jadi ini adalah rekayasa genetik. Jadi sekarang perkembangan teknologi, ya bioteknologi sekarang pesat sekali, di mana ini memungkinkan ya kalau kita sebelumnya kita mengekstrak menggunakan tanaman, menggunakan hewan, sekarang kita tinggal mengambil gen yang berasal dari hewan, misalkan gen dari babi misalkan, kemudian kita insersikan ya, kita rekayasa bakteri tersebut sehingga dia mengandung gen babi, kemudian bakteri tersebut, mikroba tersebut akan bisa memproduksi protein yang awalnya dia hanya bisa diproduksi di dalam hewan babi tersebut. Nah, ini dimungkinkan sekarang dengan menggunakan teknologi atau bioteknologi. Nah, ini harus menjadi kajian kita, harus kita telaah apakah gen dari mana gen itu berasal. Kalau gen itu berasal dari hewan, ya jelas kita lihat hewannya hewan apa dulu. Kalau dari babi, ya jelas haram. Ya. Coba nanti kita akan coba ulas satu persatu titik kritis ini. Nah, ini adalah yang pertama. Produk yang jelas haram ya, ada homer ini ya, alkohol, minuman alkohol, yaitu wine, beer dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita lihat juga adalah biasanya dalam proses produksi minuman homer ini, dia ada produk sampingnya, ya, ada produk samping. Ya, seperti ini, amil alkohol, ya, isoamin alkohol, butil alkohol dan seterusnya. Dan kemudian juga bisa digunakan sebagai penyusun atau flavor di sini dalam industri pangan. Ini bisa kita peroleh dalam industri minuman keras, homer di sini. Ya. Nah, ini sebagai contoh ini ya, tidak dikonsumsi langsung ya sebagai minuman keras, tetapi dia digunakan dalam proses memasak seperti ini. Ya, ini seringkali kita temukan di pasar-pasar ya, atau di orang mungkin ya penjual nasi goreng dan seterusnya itu kadang-kala kita harus lihat dia menggunakan apa di sini seperti anciu di sini. Ini sejenis arak masak ya, yang fungsinya menambah aroma sedap pada masakan. Ya, dia menggunakan anciu. Arak putih ini juga sama ya, dia menambahkan rasa asin dan gurih. Biasanya digunakan pada masakan bubur ikan atau tim ayam. Ya, juga ada mirin di sini, arak masak sejenis homer khas Jepang yang mempunyai kadar alkohol sebanyak 14%. Ya, cukup tinggi ini 14% ya. Saus char siu di sini menambah cita rasa manis dan asin. Nah, ini tidak kita konsumsi secara langsung sebagai minum keras, tetapi dia sebagai penolong
ya flavor untuk menambah aroma sedap pada masakan. Nah, ini menjadi titik kritis yang harus kita amati bersama, apakah itu digunakan dalam proses produksi makanan tersebut. Ada juga rum. Nah, ini seringkali kita temukan pada toko-toko roti ya, rum di sini ya, campuran kue, minuman dan seterusnya. Nah, rum ini berdasarkan fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 ya, tentang alkohol, hukumnya jelas haram ini. Ya. Ini juga berlaku bagi yang sintetis. Jadi makanan-makanan yang mengandung rum itu adalah haram berdasarkan fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Jadi kita harus hati-hati sekali Bapak Ibu dalam mengkonsumsi makanan-makanan jenis ini yang mengandung rum. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, bahwa dalam proses produksi minuman keras itu juga ada produk sampingnya di sini. Sebagai contoh adalah di sini cuka di sini. Ya. Ini adalah salah satu hasil produk samping dari proses fermentasi dalam industri minuman keras ya. Itu bisa kita dapatkan cuka di sini. Nah, ini ya jika terjadi perubahan kimiawi dalam proses produksinya menghasilkan senyawa baru, sebagai contohnya di adalah cuka di sini, sifatnya adalah halal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir gimana hukumnya cuka ya. Cuka ini kita kategorikan halal karena sudah terjadi perubahan kimiawi menghasilkan senyawa baru. Dan ini sudah dituangkan dalam fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 ya, terkait standarisasi fatwa halal cuka yang berasal dari Homer. Ya. Jadi cuka ini adalah dia dihasilkan dalam proses produksi Homer, ya. Tetapi dia sudah mengalami perubahan kimia dan kita hukumi sebagai halal di sini. Dan yang ketiga adalah Homer dari bir, ya, brewery yeast di sini itu akan bersifat halal jika telah dicuci sehingga dia menghilang, ya, hilang rasa, bau dan warna birnya. Nah, ini menjadi halal hukumnya. Nah, ini adalah risalah dari fatwa MUI. Bapak Ibu dan pemirsa sahabat desa bisa download ya di website LP POM UI atau BPJBH tentang fatwa MUI ya tentang makanan minuman yang mengandung alkohol. Jadi di sini sudah dijelaskan misalkan alkohol ya, penggunaan alkohol hasil industri non Homer ya itu ataupun hasil industri Homer ya, bahan produk makanan hukumnya mubah. Yes, bila secara medis tidak membahayakan. Di sini juga ada penggunaan alkohol hasil industri non Homer ya. Itu ya juga dihukumi sebagai mubah apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol pada produk akhir kurang dari 0,5%. Ya. Jadi di sini sudah diatur secara detail hukumnya. Nah, ini juga ya minuman yang mengandung alkohol ya, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol minimal 0,5% hukumnya haram di sini. Ya, produk makanan pun juga demikian di sini sudah diatur ya. Di sini vinegar, cuka berasal dari Homer itu halal ya. Kemudian produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol ya hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram di sini ya. Produk makanan yang ditambahkan Homer adalah haram. Jelas ini seperti tadi rum ya. Ditambahkan dalam pembuatan roti di situ itu hukumnya adalah haram. Dan kemudian kita beranjak pada titik kritis yang berikutnya yaitu produk mikrobial yaitu bahan penyusun media. Nah, jadi di dalam proses yang melibatkan mikroba tadi, mikroba ini harus ditumbuhkan di dalam suatu media, dikulturkan dalam suatu media. Nah, penyusun medianya ini yang menjadi titik kritisnya. Dari apa saja komponen penyusun media ini yang menjadi harus kita lihat ya, dia tersusun atas apa saja di situ ya. Nah ini adalah listnya pemirsa ya. Jadi ada beef extract ya, ekstrak daging sapi yang dikentalkan menjadi pasta, pepton ya, ini sumber nitrogen. Kita harus telusur di sini pepton ini dari apa. Misalkan dia diperoleh dari daging ya, olahan daging dari daging yang mana, dari hewan apa. Disembelih dengan cara halal atau tidak, dagingnya daging babi atau tidak, dan seterusnya. Ya, ini harus kita. Yang paling aman adalah kita melihat penyusun ini, ya,
menyusun dari bahan-bahan ini yang sudah memiliki sertifikasi halal, itu sudah aman. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu telusur ini dari mana ya, dari hewan babi atau bukan. Yang bukan babi dia disembelih dengan cara halal atau tidak. Seperti itu. Nah, ini ya, itu kita bisa lihat ini contohnya lagi ya, ada beef extract ya, nutrin agar, ada beef extract pepton ya. Di sini pepton ini sudah sumber nitrogen di sini untuk pertumbuhan mikroba. Dan dia diperoleh dari hasil hidrolisis protein. Ya, hasil hidrolisis protein. Nah, proteinnya ini dari mana? Harus kita telusur. Kalau dari tumbuhan aman. Tapi kalau dari hewan, ya seperti tadi saya sudah ungkapkan, hewannya dari hewan apa? Babi atau bukan? Kalau bukan babi, dia disembelih dengan cara yang halal atau tidak. Nah, kemudian proses hidrolisis itu juga kita lihat di sini. Hidrolisisnya dengan menggunakan asam, bantuan asam atau tidak? Kalau menggunakan bantuan asam, ya menggunakan bahan sintetik, ya itu halal hukumnya. Tetapi kalau dia menggunakan enzim hidrolisis, kita harus telaah lagi. Dia enzimnya berasal dari hewan, hewannya dari hewan apa, ya. Kalau babi jelas haram, dan kemudian kalau dari tumbuhan aman, enzimnya dari tumbuhan. Sebagai contoh ini adalah polipepton, ya. Ini di dalam spesifikasinya kita bisa lihat di sini, ya. Ini ya. Originnya apa? Misalkan origin, animal origin di sini. Kalau animal origin, kita harus telusur kembali apakah dia hewan yang halal atau tidak. Nah, ini adalah yang beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, menjadi rame di sini, yaitu pembuatan MSG dari Ajinomoto. Ya, ini menjadi rame ketika dia dihukumi haram di sini. Ternyata apa? Ternyata dalam rangkaian prosesnya, ya, ini ada melibatkan fermentasi, ya, dia menggunakan media dan mikroba tersebut menggunakan media. Ya, media pertumbuhan yang ternyata pihak Ajinomoto ini, perusahaan tersebut tidak memberitahukan bahwa terjadi perubahan komposisi media bakteri, pertumbuhan bakteri. Dari yang polipepton yang sebelumnya sudah diaudit dan itu halal, ya, menjadi baktosoiton di sini. Baktosoiton, ya. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, ya, source-nya baktosoiton di sini animal origin porcine di sini. Dia dari babi, oleh karena itu kita hukumi sebagai haram di sini. Dan itu menjadi presiden karena pihak perusahaan tidak melaporkan terjadi perubahan komposisi. Ya, ini sebenarnya diatur dalam undang-undang sertifikasi halal bahwa ketika perusahaan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi halal, tetapi dalam proses selanjutnya, ya, dalam berjalannya waktu dia memiliki melakukan perubahan komposisi media, ya, perubahan komposisi bahan, itu harus dilaporkan, kalau tidak dia akan terkena sanksi. Nah, titik kritis selanjutnya adalah enzim di sini. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, enzim itu dari mana? Tumbuhan. Kalau tumbuhan aman, tapi kalau dari hewan, ya, dia dari mana? Hewan apa? Kemudian enzim tersebut juga kita bisa produksi dengan menggunakan mikroba, dengan bantuan mikroba. Dengan menggunakan bioteknologi seperti yang tadi saya utarakan, maka kalau dia menggunakan mikroba, maka kita harus telusur kembali. Dia menggunakan bahan yang digunakan sebagai medianya apa? Dia aman atau tidak, halal atau tidak, itu harus kita telusur kembali. Dan tentu saja di dalam proses selanjutnya, ya, ada beberapa jenis enzim yang harus kita imobilisasi karena dia bersifat tidak stabil, maka dia harus kita tambahkan beberapa unsur bahan yang lainnya agar dia stabil, ya, seperti kolagen, gelatin. Nah, ini menjadi titik kritis selanjutnya. Nanti pembicara selanjutnya akan membahas salah satu alternatif di sini, ya, untuk pengembangan gelatin dari bahan yang halal di sini. Nah, ini adalah contohnya, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, enzim-enzim yang bersumber dari hewan yang harus kita hati-hati. Di sini ada alfa amilase pankreas, bisa dari sapi atau bisa dari babi dan seterusnya di sini. Ini adalah list enzim-enzim yang harus kita telaah dan telusuri dari mana sumber diproduksinya enzim-enzim tersebut. Nah, ini adalah contoh selanjutnya produk mikrobia yang sering kali kita jumpai di pasar. Ya.
Jadi keju di sini ya, ini adalah salah satu contoh produk mikrobial ya. Dalam prosesnya ini ya, kalau kita lihat di sini adalah susu ya, dari susu ini kemudian kita gumpalkan menggunakan rennet di sini. Ya, enzim rennet ya, ini enzim ini diperoleh dari mana? Ini menjadi titik kritis selanjutnya. Dan dalam proses pembuatan keju ini ada produk-produk yang lain yang mungkin bisa kita ambil seperti whey ya. Ini ada kasein dan kaseinat, itu whey ya. Ini biasa kita gunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan massa otot. Ya, binaragawan biasa menggunakan ini, mengkonsumsi ini. Ini juga kita telusur dalam prosesnya ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita keju kita bisa lihat di sini, ini serangkaian prosesnya. Jadi susu sapi tadi ya, kemudian kita gumpalkan, dan ini menggunakan proses penggumpalannya nanti dia menggunakan rennet ini. Apa itu rennet? Dia adalah enzim yang digunakan untuk mengkoagulasi protein susu. Jadi dia bersifat menggumpalkan protein susu. Nah, ini bisa diisolasi dari hewan ternak begini. Ya, seperti ini ya. Atau dia juga bisa diproduksi dengan menggunakan mikroba. Nah, kalau dia diproduksi dengan menggunakan mikroba, maka kita harus telusur kembali di sini. Medianya menggunakan apa? Mikrobanya dia ada rekayasa genetik atau tidak, menggunakan gen dari mana? Itu harus kita telusur di situ. Atau yang terakhir, titik selanjutnya dalam produksi keju ini adalah bahan tambahan yang lain. Ada pewarna, ada perasa, ya. Nah, ini harus kita telusur kembali dari mana bahan-bahan tersebut berasal. Selanjutnya adalah titik kritis bahan penolong dalam produk mikrobial, antifoam ya. Jadi busa ini merupakan produk dalam proses fermentasi ya. Jadi di sini kita bisa mengeliminir ya terbentuknya busa ini dalam proses fermentasi ini dengan menambahkan sodium lauryl sulfat di sini. Dan ini sodium lauryl sulfat ini adalah sebenarnya turunan asam lemak di sini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah turunan asam lemak, maka kita harus cek kembali proses hidrolisisnya dari lemak menjadi asam lemak. Ya, biasanya proses hidrolisis ini menggunakan asam, bantuan asam, ya, pelarut asam, atau dia menggunakan enzim. Kalau asam aman. Tapi kalau enzim, ini seperti ini, misalkan lipase, enzim ini diperoleh dari mana? Ya, apakah dari mikroba? Ya, maka kita harus telusur bahan penyusunnya seperti apa, bahan medianya, ya, atau dari enzim dari hewan di sini. Hewannya dari mana? Ya, kita harus telusur. Kemudian activated carbon, ya ini biasanya untuk memurnikan, ya itu bisa dari tempurung kelapa, dari tulang hewan. Nah, kalau tulang hewan dari hewan yang mana di sini? Dan seterusnya ada harvesting aid di sini. Ya, kita biasa menggunakan Twin 80 untuk proses harvesting aid ini. Tapi Twin 80 ini juga kandungannya ada asam lemak. Nah, kembali lagi, ya, asam lemak itu diperoleh dari proses hidrolisis menggunakan asam atau menggunakan enzim. Kalau dia enzim, maka kita harus telusur kembali dari mana enzim tersebut berasal. Yang terakhir, ya ini adalah produk mikroba rekombinan. Ya, jadi sekarang teknologi bioteknologi ya itu memungkinkan kita ya mengambil ya gen asing dari hewan ya atau dari manapun ya, kemudian kita masukkan gen tersebut dalam bakteri ya, dalam mikroba, kemudian mikroba tersebut kita tumbuhkan dan kemudian mikroba tersebut akan memproduksi produk ya, protein yang sebelumnya tidak pernah bisa diproduksi oleh mikroba itu sendiri. Misalkan biasanya protein tersebut disintesis ya, diproduksi di hewan ya, maka kita bisa memproduksi enzim tersebut di dalam mikroba. Nah, kita harus telusur kembali gen itu berasal dari mana. Apabila dari hewan yang apa? Dari hewan yang mana? Kalau babi ya jelas haram. Atau dia menggunakan gen-gen yang berasal dari manusia misalkan. Nah, itu juga akan bersifat haram hukumnya. Nah, ini adalah standar dokumen bahan mikrobial yang mungkin bisa membantu kita ya. Ya, di sini ada produk mikrobial diperoleh dari mana tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya. Jadi misalkan produk mikrobial itu diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, maka kalau kita telusur harus bahan yang halal. Kemudian diperoleh dari pemisahan dari media, namun dalam proses tahapan saya tidak ada proses pencucian. Ya, ini bisa kita hukumi halal apabila
dia bahan-bahan dasarnya adalah halal di sini. Kemudian juga diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan, dan dalam tahapan proses selanjutnya ada proses pencucian secara syar'i, boleh berasal dari bahan najis atau haram selain babi, tetapi harus kita telusuri kembali komposisi dari media dan seterusnya. Jadi ini menjadi panduan kita di dalam menelusuri titik kritis dari produk-produk mikrobial. Ya. Nah ini ya mikroba, ya ini risalahnya, mikroba itu pada dasarnya halal, tetapi selama dia tidak membahayakan. Dan seterusnya, mikroba yang tumbuh berasal dari media tumbuh yang suci, dia halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram selama belum disucikan. Tidak ada proses pensucian situ. Produk mikrobial yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram selama belum disucikan. Ya. Produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan seperti tadi ya, batu soiton tadi, ya itu adalah haram. Ya. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis dan kemudian disucikan melalui proses skala besar, melebihi produksi dengan komponen air suci setara dengan 270 liter adalah halal. Jadi ini adalah proses pensucian. Jadi ini yang menjadi guidance kita di dalam menelusuri titik kritis dari produk mikrobial. Yang terakhir ini adalah bahan-bahan yang lainnya ya. Ya. Tadi ya kalau dia contoh-contoh bahan lainnya dari bahan tambang, maka ya kita peroleh dari bahan tambang ya, itu mineral-mineral itu, maka dia non titik kritis, jadi dia termasuk dalam positive list, artinya tidak perlu kita telusur kembali apakah dia halal atau haram bahan penyusunnya, tetapi dia langsung saja kita hukumi halal di sini karena dia bahan tambang. Kemudian kalau dia sintetik, kita telusur dia organik atau non organik. Kalau organik maka kita telusur kembali menjadi titik kritis, dia dari mana. Campuran juga sama, maka dia menjadi titik kritis. Non organik, apakah dia mengandung bahan penolong? Jika tidak, maka non titik kritis. Maka jika iya, dia mengandung bahan penolong, maka kita harus telusur bahan penolongnya apa. Itu menjadi titik kritis. Ini contohnya ya, flavoring, ya, seasoning, ya, MSG dan seterusnya. Titik kritisnya berupa bahan baku, ya, media, ya, kemudian juga fasilitas produksi. Kemudian ini ada bahan sintetik ya seperti aspartam ya, ini digunakan sebagai pemanis ya. Sumbernya ini adalah asam aspartat dan fenilalanin ya. Ini dua ini adalah fenilalanin, ini adalah asam amino ya yang merupakan produk dari hidrolisis protein. Maka kita harus telusur hidrolisisnya, dia menggunakan asam atau dia menggunakan enzim. Kalau enzim dia diperoleh dari enzim hewan atau nabati, atau dia diperoleh dari mikroba, maka kita harus telusur media pertumbuhan bakterinya menggunakan komposisi yang halal atau haram di sini. Kemudian bahan sintetik yang menggunakan bahan non organik dengan bahan tambahan bahan penolong seperti taurin, ini ya banyak digunakan untuk minuman berenergi ya, ini juga melibatkan dalam prosesnya ya proses istilahnya purifikasi ya, dia menggunakan arang aktif. Nah, arang aktif ini bisa menggunakan tempurung kelapa ya dan seterusnya, tapi juga bisa menggunakan tulang. Nah, kalau tulang ya, tulangnya dari mana? Tulang babi atau bukan, itu harus kita telusur. Kemudian ini resin ya, dia berupa polimer ya, kita juga biasanya dia ada gelatin ya. Jadi gelatin ini sumbernya dari mana, kita harus telusuri. Kemudian, nah ini tadi coloring juga sama ya, ada bahan penolong atau tidak ya. Ini untuk pewarna alami ya, sumber dari mana, kemudian pelarutnya dia menggunakan pelarut seperti apa, ditambahkan emulsifier atau tidak, akan menjadi homogen. Sintetik, kalau sintetik coloring rata-rata dia ya seperti ini ya, brilliant blue, tartrazin, ini sebenarnya banyak di sintetik ya, sifatnya sintetik dan umumnya sudah halal ya, sudah mendapatkan sertifikasi halal ya, kecuali kalau dia dalam prosesnya, dalam proses purifikasinya dia menggunakan activated carbon. Yang asam amino sudah kita bahas tadi, proses hidrolisis ya, non dairy creamer ya, titik kritisnya ya, dia dari sumber hewani atau nabati, dia mengandung emulsifier
atau tidak, sumbernya dari mana, anti-caking agent sumbernya dari mana, kemudian coloring sumbernya dari mana. Jadi intinya adalah Bapak Ibu dalam proses pemilihan bahan sebisa mungkin ya, produk-produk makanan atau minuman sebisa mungkin kita paling aman kita mengkonsumsi bahan atau produk makanan minuman tersebut yang sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi itu menjadi hal yang paling aman untuk kita lakukan. Yang standar bahan dokumen dan yang lain-lain ya, bahan tambang ini positif list, sintetik, dia hewani, nabati, mikroba harus bersertifikat halal, seasoning, flavor dan vitamin. Ya, semua ini harus kita telusuri apakah dia dalam serangkaian proses produksinya dan bahan-bahannya dia menggunakan bahan alam, bahan halal atau tidak. Baik, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin selanjutnya akan kita bahas di sesi diskusi. Gus Joy, saya kembalikan ke Gus Joy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari Pak Nurul Jadid, kerabat desa dimanapun berada, silakan berikan pertanyaan terbaik Anda di kolom chat di YouTube TV Desa, yang pada saat ini kita sebentar lagi akan juga memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda yang di YouTube itu kepada semua pembicara, tetapi masih ada satu pembicara lagi yang spesial, yang luar biasa, yang kita sudah tunggu-tunggu juga, yaitu Pak Lukman Atmaja. Beliau ini adalah pakarnya pakar juga, dari Ketua Tim Apmas Gelatin Pusat Kajian Halal ITS, sekaligus dosen Departemen Kimia. Nah, beliau nanti akan menjelaskan dari sisi-sisi pengalaman beliau, juga keahlian beliau selama ini, yang intinya melengkapi dari pembicara sebelumnya, yaitu dari Pak Nurul Jadid, yang tadi sudah luar biasa. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga untuk Pak Jadid, juga Pak Freddy Kurniawan. Tapi kita simak dulu Pak Lukman Atmaja. Monggo, pada Pak Lukman kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak ya? Boleh agak keras sedikit, didekatkan. Oh, baik, terima kasih. Oke, bagus. Monggo. Saya akan menyampaikan ini tentang salah satu kiprah ya dari Pusat Kajian Halal. Sudah kelihatan nggih, Pak Ustadz? Sudah kelihatan? Oke, sampun, bagus. Baik. Mantap. Jadi kita akan kisahkan sebagian dari kiprah Pusat Kajian Halal ITS. Jadi kita akan ceritakan, ini adalah ada yang namanya kawasan binaan halal ITS untuk sahabat desa tahun 2021. Di kawasan binaan halal ITS ini itu merupakan suatu sistem terstruktur dan terintegrasi yang dibangun melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Tentu saja ini adalah pengabdian masyarakat dari ITS. Nah, apa yang disebut dengan pengabdian masyarakat? Ya, kita lihat bahwa para dosen dan para mahasiswa itu kalau melakukan pengabdian masyarakat itu bertujuan atas hal ini, memberikan jalan keluar ya, atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di masyarakat yang sangat kompleks seperti sekarang ini, itu ada yang namanya kebutuhan, ya. Ada namanya tantangan, ada yang namanya persoalan. Kebutuhan itu adalah hal yang sesungguhnya di masyarakat tersebut tidak ada. Tapi diketahui oleh masyarakat tersebut bahwa kebutuhan hal ini tadi itu perlu.
perlu ada, misalkan untuk menaikkan kualitas kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Ini kebutuhan, jadi hal yang tidak ada tapi diketahui bahwa itu akan pasti menaikkan kualitas hidup masyarakat. Nah, berarti di situ ada persoalan. Kalau ada persoalan, maksudnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Nah, itu namanya kebutuhan. Itu bisa di pengabdian masyarakatkan oleh ITS. Nah, selanjutnya ada juga namanya tantangan. Tantangan itu kalau suatu masyarakat, kelompok masyarakat kecil atau besar atau di suatu daerah tertentu itu memiliki tantangan, itu memiliki artinya hal yang ada tapi menghambat kemajuan. Variabelnya ada, tapi variabel ini menghambat kemajuan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, selain itu, selain kebutuhan dan tantangan, ada juga namanya persoalan. Nah, kalau persoalan ini hampir sama itu, hal yang ada, variabel yang ada atau fakta yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, tapi mengganggu kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Jadi semuanya ini kebutuhan, tantangan, persoalan itu bisa dijadikan objek dari pengabdian masyarakat di ITS ya, terutama untuk pusat kajian halal ini. Apa contohnya kebutuhan? Kebutuhan itu adalah hal yang tidak ada tadi, tapi perlu ada untuk menaikkan kualitas kehidupan. Misalkan ada suatu UMKM atau suatu kelompok masyarakat yang punya orientasi ekonomi. Mereka ingin menaikkan nilai jual produk. Nah, berarti itu kebutuhan. Nah, itu bisa di pengabdian masyarakat kan. Atau contoh lain, bagaimana limbah yang dihasilkan dari suatu UMKM atau suatu kelompok masyarakat ekonomi tertentu itu limbahnya bisa diatur tidak untuk menjadi uang, bisa dikelola tidak menjadi uang. Berarti artinya limbahnya ada, tapi uangnya belum ada. Berarti itu hal yang tidak ada, tapi perlu ada untuk menaikkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut. Nah, selain itu ada juga yang namanya tantangan. Apa contohnya? Nah, contohnya kira-kira gini, sahabat desa yang saya hormati. Misalkan gini, realnya itu ada, tapi menghambat kemajuan. Nah, misalkan dari suatu daerah ya, itu jumlah air bersih dari sumur itu ada, tapi sedikit. Kenapa? Karena dia memang pada waktu kemarau dia sedikit. Pada waktu banjir dia melimpah. Nah, berarti itu tantangan. Realnya ada, tapi menghambat kemajuan. Pada waktu kemarau, padahal kita perlu banyak air untuk produksi suatu UMKM itu, untuk menghasilkan suatu produk, tapi tersedia sangat sedikit. Nah, berarti dia tantangan. Atau contoh lain, tidak tersedia tenaga pemasaran yang handal. Jadi produk dari UMKM ada, tapi tidak bisa dipasarkan dengan baik karena adanya keterbatasan tantangan berupa tidak tersedia tenaga pemasaran yang profesional atau yang handal untuk tingkatnya masing-masing. Nah, contoh lain untuk persoalan. Persoalan ini misalkan ini sungai di desa itu berubah jadi tempat sampah yang mengalir. Ini fakta yang ada, tapi mengganggu kondisi saat ini. Jadi tidak saja mengganggu kehidupan masyarakat di situ, tapi juga mengganggu proses produksi UMKM yang ada di daerah sekitar sungai tersebut. Berarti ini adalah satu persoalan. Jadi kita tahu orang membuang sampah ke sungai itu di Surabaya mungkin sudah tidak ada ya, tapi di tempat-tempat lain di desa-desa di daerah itu ada dan banyak. Atau juga contoh lain, mesin pengolah produk itu ada, tetapi dia boros listrik. Jadi di situ ada persoalan. Nah, ketiga fakta ini ada kebutuhan, ada tantangan, ada persoalan. Nah, itu bisa di pengabdian masyarakatkan. Pusat kajian halal ITS, insya Allah bisa dengan berbagai macam disiplin para dosennya itu bisa membantu hal-hal yang ada di kebutuhan, di tantangan maupun di persoalan. Nah, tujuan pengabdian masyarakat yang ada
yang selama ini ada di ITS dan juga yang akan dilakukan di masa-masa ke depan itu adalah terbentuk kawasan binaan ITS. Ini adalah kawasan binaan ekonomi, bukan kawasan binaan yang lain, tapi termasuk terbentuk kawasan binaan ekonomi yang dibina oleh ITS. Jadi semua tujuan pengabdian masyarakat di pusat kajian halal ITS ini juga berorientasi ke sini, terbentuk kawasan binaan halal ITS untuk beberapa tahun ke depan dan bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia ini, terutama di Jawa Timur karena ITS lebih tempat. Sahabat halal yang saya hormati, pembentukan kawasan binaan halal ITS ini berkaitan dengan daerah perikanan. Ini salah satu contoh. Biasanya tidak harus daerah perikanan, tapi kalau kita ingin berikan contoh kawasan binaan halal ITS yang berkaitan dengan daerah perikanan. Kalau dengan daerah perikanan, misalkan di daerah-daerah pesisir, selatan Jawa atau pesisir utara Jawa Timur, atau di daerah-daerah penghasil ikan, ikan air tawar. Nah, itu kita memakai konsep Minapolitan dari Kementerian Perikanan RI. Yang konsep ini sudah dipelajari oleh para ahli dan saya kira kita tinggal memakainya sebagai kebijakan Minapolitan yang ada. Jadi di sini kita lihat bahwa pengembangan kawasan Minapolitan melalui sinergi lintas lembaga atau kementerian. Tujuannya adalah peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Jadi di sini ada orientasinya ke nelayan atau pembudidaya ikan. Ini pembudidaya ini adalah ikan-ikan di air tawar dan juga pengolah ikan yang mengelola baik ikan laut maupun ikan darat. Orientasinya adalah peningkatan pendapatan. Nah, kalau di suatu daerah kita lihat apakah faktor-faktor yang berpengaruh itu ada atau tidak ya, di dalam suatu daerah tertentu. Nah, kita bantu dengan melihat beberapa faktor yang ada di sini, misalkan ada komoditas unggulan, letak geografis dari daerah tersebut, komitmen daerah, sistem dan mata rantai hulu hilir, dan hal-hal lain, misalkan fasilitas pendukung dan kelayakan lingkungan. Ini kita lihat adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adanya konsep Minapolitan. Nah, kalau kita punya daerah tertentu, kita bisa tanya apakah di kawasan tersebut punya faktor yang mendukung atau tidak. Kalau ada faktor yang mendukung, kita start dari yang didukung itu. Misalkan, karena kawasan binaan halal ITS itu berbasis pada pengembangan UMKM saja, maka pendekatan Minapolitan yang ada itu menjadi lebih sederhana. Jadi kita berangkatnya dari UMKM, bukan dari yang lain. Misalkan kalau dari yang lain, misalkan dari keluarga atau dari perusahaan besar atau perusahaan kecil, mungkin dari UMKM. Kalau pendekatannya dari UMKM, startnya hanya dua saja pendekatannya, sederhana, yaitu satu, alternatif dari model strategi pembangunan pedesaan berbasis komoditas unggulan. Dalam hal ini adalah unggulan perikanan yang di daerah pantai itu, atau di daerah gunung-gunung juga boleh karena yang ada perikanan air tawar. Kemudian yang kedua, ini nomor 1, ini nomor 4, tapi ini 2 alternatif untuk menciptakan klaster atau pusat pengembangan ekonomi di perdesaan sebagai prime mover pembangunan wilayah. Jadi ini sangat penting pendekatan yang disederhanakan ini. Nah, di bagian mana kawasan binaan ITS bergerak, nah ini bisa bervariasi tergantung daerah target. Berikut ini contoh untuk Pacitan Selasan tahun 2021. Di sana ada UMKM yang sudah berproduksi, sudah diolah, dan sudah pemasaran. Namun, kita mungkin sudah akan bergerak di daerah sini saja. Produksinya sudah kita perbaiki, pemasarannya belum bagus, maka kita bergerak di sini. Kita itu artinya pengabdian masyarakat bisa bergerak di sini. Karena kita memakai konsep Minapolitan. Indikator kinerja utama kawasan binaan halal ITS itu ada 2, pengolahan dan pemasaran, dan pendapatan dan tenaga kerja. Pendapatan ini adalah uang yang masuk, dana yang masuk ke UMKM tersebut yang bisa mensejahterakan tenaga kerja yang bekerja di UMKM tersebut. Dengan pengolahan dan pemasaran itu berhubungan dengan peningkatan produksi,
peningkatan kualitas, dan perkembangan sistem pemasaran. Kita akan lihat contoh ini, sahabat desa yang saya muliakan, contoh program untuk sahabat desa, komunitas nelayan Tamperan di Pacitan. Nah, di sana kita melakukan sinergi pengembangan kawasan binaan HLTS itu dengan Dinas Perikanan, dengan UMKM yang ada, di sana ada 25 UMKM, dan juga ada ITS. Ini bekerja bersama-sama untuk menggarap pengabdian masyarakat ITS yang berbasis kawasan binaan dan untuk peningkatan penghasilan dari masyarakat setempat. Dinas Perikanan tidak mengambil untung, karena memang itulah yang menjadi tugas dinas ini. ITS pun tidak mengambil untung. Nah, yang mengambil untung secara finansial adalah UMKM di Pacitan. Misalkan ini kelanjutannya, skema pengabdian solusi untuk kebutuhan masyarakat. Ini tadi ada kebutuhan, ada tantangan, ada persoalan. Kita ini kebutuhan. Di sana, ikan segar hasil tangkapan sehari-hari itu biasanya dipakai dijual langsung. Nah, di sini kita buatkan daging. Dagingnya kita buatkan filet ikan, sedangkan limbahnya dipakai untuk gelatin ikan. Keduanya ini, filet ikan dan gelatin ikan itu memiliki harga yang lebih mahal, sehingga akan berpengaruh positif terhadap masyarakat di daerah Pacitan Selatan tersebut. Ini skemanya begitu. Nah, apa manfaatnya? Manfaat langsung bagi masyarakat setelah pengabdian masyarakat selesai. Satu, meningkatkan nilai ekonomis limbah perikanan dari kondisi sekarang ke kondisi setelah selesainya program pengabdian. Jadi nilai ekonomis naik, kemudian juga memunculkan usaha baru di komunitas nelayan yang selama ini ngambil ikan dari laut, kemudian menjualnya. Kini ada produksi baru, usaha baru, yaitu produksi filet ikan dan produksi gelatin halal ikan berbasis bahan baku limbah ikan. Yang ketiga, nah ini juga sangat penting, anggota di komunitas nelayan itu menjadi lebih sadar halal. Karena setelah gelatinnya itu untuk apa? Nah, untuk pengembangan industri makanan dan seterusnya yang halal. Sehingga kita memberikan juga kesadaran tentang halal itu kepada masyarakat. Nah, produk yang dihasilkan, misalkan ini adalah filet ikan, ada gelatin ikan. Nah, ini contoh ya untuk sahabat desa di tempat lain, tidak harus ini contohnya itu gelatin ikan halal. Jadi limbah ikan itu kita proses dengan proses yang inovatif kemudian menjadi gelatin halal. Nah, proses yang inovatif ini itu memang aslinya sedikit-sedikit tidak mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Karena kita akan melakukan inovasi produk tersebut. Tahapannya banyak, misalkan ada bahan baku, apakah ada tersedia tidak, disukai, dibutuhkan masyarakat, semua tidak. Dan ini hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Ini kita kaji semuanya, dan nanti kalau kita ternyata memiliki ada chance untuk bagus, nah berarti kita melakukan inovasi produk dari daerah tersebut. Kalau di ini adalah Pacitan Selatan. Akan keluar produk inovatif yang dalam bentuk gelatin. Nah, ini tahapan produksi gelatin ikan. Saya ringkas saja. Ini adalah alat dan bahannya. Kita lihat semuanya tersedia dengan mudah kan. Bahan dan peralatan ini bisa dicapai di desa-desa. Kecuali beberapa hal saja. Tapi yang umumnya itu mudah semuanya ini. Larutan asam stat, asam cuka tadi yang disebutkan sudah pasti halal. Nah, insya Allah dipakai di sini. Ini prosedurnya, ya, ada limbah ikan dipisahkan dari daging, kemudian limbah ikan direndam dengan asam cuka, dicuci dengan air, dibilas dengan air, kemudian ditambahkan air dengan pH sekian, disaring, semuanya dikeringkan dan di blender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua 10 langkah saja akan kita dapatkan gelatin yang halal, gelatin ikan itu. Dan ini semuanya bisa dilakukan oleh sahabat desa di desanya sendiri, tidak harus ke kota. Ini proses terpenting adalah ekstraksi, ini alatnya. Nah, kalau skalanya 10 kg kita begini, kalau alatnya lebih besar, ekstraktornya itu skala 25 kg, jadi bahan bahannya masukkan semua sebanyak 25 kg, sama prinsipnya. Nanti ini adalah
proses ekstraksinya yang menghasilkan gelatin. Nah, ini contoh produk gelatin ikan halal. Sahabat Desa juga bisa buat yang seperti ini. Ini contoh dari CV Figel Sintesa Malakit. Ini adalah alumni ITS, ada Saudara Makhrita dan ada Meliana, dan saya bantu di sini juga. Ini gelatin dari produk ikan, dari produk limbah ikan, ya, yang kita bisa jual sehingga bisa bermanfaat bagi sahabat desa yang lain juga bisa buat seperti ini. Kita akan berikan pelatihannya di grup. Kalau dijual di marketplace itu sebenarnya harganya 85.000 per 100 gram. Kalau tadi ini hanya 65.000 per 100 gram. Jadi kita masih untung, masih bisa bersaing. Ini juga di marketplace, ini fish gelatin juga sama ini, fish gelatin untuk tablet, ya, obat. Nah, mengapa perlu gelatin ikan? Karena produksi gelatin ikan di dunia itu sebagian besar, yaitu sekitar berapa ini? 46% itu dari kulit babi, kemudian 29% lebih dari kulit sapi, kemudian dari tulang sapi itu ini 23%, sumber lainnya itu cuma 1,5%, sangat sedikit. Nah, sumber lainnya inilah yang berasal dari ikan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat prospektif untuk kita lakukan di sini. Karena kalau kita pakai gelatin, berarti apalagi gelatin Indonesia ini sebagian besar impor, sehingga kita ini memakai gelatin yang ditengarai sebagian besar berasal dari babi. Mengapa perlu gelatin ikan? Nah, karena gelatin ikan itu bebas lemak dan rendah kalori, halal, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan gelatin ikan itu menguntungkan dibanding dengan gelatin sapi. Nah, Indonesia impor gelatin terus nih, Bapak dan Ibu, sahabat sekalian, sahabat desa, ya. 90% dari bahan baku bagi itu diimpor. Ini, dan kita lihat trennya naik terus, 2002, 2003, 2009, 2017, ini trennya naik terus yang diimpor. Jadi kita ini memerlukan gelatin ikan. Sedangkan kita ini memiliki daerah yang sangat luas pantainya. Manfaat gelatin ikan di industri sangat banyak. Industri pangan itu gini, industri farmasi, misalkan kapsul lunak dan keras, penyakit tablet dan seterusnya, penyalut tablet, ya, ada industri kosmetik untuk gel, emulsi dan seterusnya, juga industri fotografi modern. Semuanya ini yang kita sehari-hari, dari industri makan, farmasi, obat yang kita pakai, kosmetik kan kita juga pakai, fotografi ya kalau yang perlukan. Itu semua memakai gelatin, dan sebagian besar dari gelatin babi. Ada gelatin itu ada dua, gelatin ikan, gelatin mamalia itu ada dua, gelatin sapi dan gelatin babi. Tapi gelatin babi jauh lebih murah daripada gelatin sapi. Nah, itu persoalan kita ini. Nah, gelatin ikan adalah salah satu komoditi yang bisa diproduksi di desa melalui kawasan binaan halal ITS. Kami berharap sahabat desa dimanapun berada bisa berhubungan dengan kami, dan kita akan bisa memberikan memberikan bantuan pengalaman untuk menggali potensi daerah. Tiap daerah berpotensi dengan produk dapat menjadi kawasan binaan halal ITS. Kemudian kawasan binaan halal ITS juga akan melahirkan produk-produk inovatif lainnya selain gelatin, karena gelatin tadi adalah sebagai contoh. Jadi ITS akan ikut membangun desa bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih. Demikian Bapak Pak. Luar biasa. Oke, Pak Lukman, terima kasih ulasannya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih semua pembicara. Ini langsung saya sampaikan pertanyaan dari audien di YouTube ini ya, di chat ini banyak sekali. Intinya pertama ke Pak Jadid ya, ada 2 pertanyaan dari Bu Nur Aini ya, terkait apa contoh alkohol yang bukan dari industri Homer, kemudian Frambozen itu halal atau tidak. Sekaligus dari Pak Furkon, bagaimana pemakaian vanili yang direndam terlebih dahulu di alkohol. Monggo Pak Jadid, sekaligus Pak Freddy untuk menjawab, monggo. Oke, baik. Terima kasih Gus Coy. Bapak Ibu pemirsa, sahabat desa yang
saya hormati. Ya, tadi ada pertanyaan alkohol yang bukan dari industri homer. Jadi alkohol ya, kalau kita bisa, ini kan alkohol ini kan ada etanol ya, etil alkohol ya. Alkohol yang bukan, jadi alkohol itu bisa kita produksi melalui proses fermentasi yang pertama ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi, ada proses fermentasi dan menggunakan mikroba dan seterusnya. Ya, di industri homer itu dia menggunakan proses fermentasi. Yang kedua adalah proses produksi etanol atau alkohol itu melalui secara sintetik, dia secara petrokimia. Nah, yang kita tidak melalui produksi industri homer ini adalah yang secara sintetik. Jadi etanol yang diproduksi memang tidak melalui proses fermentasi. Jadi dia secara sintetik. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi proses menggunakan enzim, menggunakan mikroba yang kita gunakan atau yang kita lalui secara fermentasi tadi tidak menjadi titik kritis di sini. Jadi alkohol seperti di laboratorium ya, itu kan kebanyakan ya etanol ya, metanol itu diproduksi secara sintetik, secara petrokimia, dan itu tidak masalah. Jadi tidak ada titik kritis di proses fermentasinya. Jadi itu bukan melalui proses industri homer, karena industri homer ini dia melalui proses fermentasi. Yang pertama, kemudian tadi apa lagi Gus? Saya agak lupa tadi. Frambozen itu halal atau enggak? Oh ya, frambozen ya. Frambozen itu sempat rame ya kemarin, itu essence ya. Mungkin nanti Pak Freddy juga bisa menambahkan. Ini kan essence ya, jadi bahan tambahan ya. Kemudian yang menjadi rame itu adalah kadar alkoholnya yang relatif tinggi di frambozen tersebut. Nah, saran saya mungkin Pak Fred bisa menambahkan nanti ya, mungkin bisa kita switch ya, cari frambozen yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kita bisa lihat ya di beberapa produk ya, beberapa merek itu yang memang dia sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi frambozen yang sudah bersertifikat halal. Saya pikir itu menjadi alternatif ketimbang kita menggunakan produk frambozen yang belum bersertifikasi halal. Karena kadang-kadang di situ ada tulisannya biasanya di komposisi bahannya ada etanolnya berapa persen. Ada yang sampai 43 sampai atau 60% itu etanolnya. Jadi itu menjadi tanda tanya itu bagaimana prosesnya. Jadi saran saya mungkin bisa kita switch atau memilih frambozen yang sudah mendapatkan sertifikasi halal gitu. Oke, atau nuwun Gus Soy. Luar biasa Pak Jadi, Pak Prof Freddy monggo ditambahkan. Oh ya, terima kasih Gus Coy. Jadi sahabat desa, alkohol ini ada dua. Alkohol yang melalui bakteri yang direndam di makanan khusus, di cairan khusus misalnya anggur. Itu jadinya homer biasanya, otomatis itu ke sana. Alkoholnya tambah lama tambah tinggi. Kemudian ada alkohol yang sintetis, memang benar etanol itu bisa dibikin melalui reaksi kimia. A tambah B jadi etanol. Itu biasanya alkohol kadarnya tinggi. Tapi niatnya untuk industri ini bukan untuk diminum sebenarnya. Karena orang minum pun tidak suka, rasanya tidak enak. Rasanya alkohol murni itu tidak enak. Dan memang tidak ditujukan untuk minuman. Yang ini memang tidak dikaidai homer karena nanti digunakan untuk mengekstrak biasanya. Mengekstrak suatu senyawa khusus menggunakan alkohol industri ini. Nah, pertanyaannya begini. Kalau ada tadi frambozen, alkoholnya tinggi, itu alamat jatuhnya ke homer kalau menurut saya. Jatuhnya ke homer. Itu sama dengan angju tadi. Sama dengan yang alkoholnya tinggi-tinggi tadi. Memang itu sengaja untuk dikonsumsi. Dan bisa disalahgunakan. Disalahgunakan oleh orang, akhirnya menjadi mabuk. Nah, kemudian ada alkohol alami, jangan lupa. Alkohol itu di alam ada yang terbentuk secara alami. Contohnya Nabi meminum nabis. Nabis itu misalkan kurma, direndam di air, dibiarkan. Itu selama 3 hari kemudian, Nabi bilang tidak boleh, harus dibuang itu. Harus dibuang. Kenapa? Alkoholnya sudah mulai tinggi. Dan bisa memabukkan memang di area itu. Dan diteliti orang, kemudian jadi fatwanya MUI itu kira-kira 0,5%. 0,5% itu memang harus dibuang. Nah, jadi di jus
Kalau bapak ibu ngejus dia di buah-buahan itu kalau di jus sudah ada alkoholnya, tapi kadarnya sangat rendah, tidak dihukumi khamr, karena khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Ya, kalau bapak lihat lagi, coba lihat obat batuk. Obat batuk itu banyak yang pelarutnya adalah alkohol. Berapa tingginya? 5%. 5%. Tetapi dia tidak dihukumi khamr. Kenapa? Sebelum minum obat batuk sampai mabuk, meninggal dulu orangnya. Kenapa? Terlalu tinggi obat yang kandungan lainnya. Tidak bisa dihukumi alkohol. Tidak sebelum sampai dia hilang ingatan, sampai lupa, terganggu otaknya karena alkohol, dia sudah meninggal duluan. Kenapa? Obat kandungan obatnya yang lain lebih keras daripada alkoholnya tadi. Sehingga itu niatnya kita mau ngapa minum itu. Sebaiknya kalau memang tidak ada niat yang tidak ada sesuatu yang khusus, tidak usah dilewatkan yang alkoholnya tinggi-tinggi itu. Karena itu jatuhnya nanti ke sana, jatuhnya ke khamr. Saya kira itu, Gus Coy. Demikian sahabat desa, terima kasih. Luar biasa kerabat desa yang bertanya semua, semoga memuaskan. Kalau belum puas ya, nanti bisa dilanjut konsultasi dengan Pusat Kajian Halal ITS, juga melalui SDGs, kemudian ini kerjasama dengan Kajian Halal dan Pusat Kajian Kebijakan Publik Industri, yang kebetulan saya sebagai wakilnya. Nanti terkait kebijakan, tentu kita juga ikut menyuarakan halal tidaknya, semua kajiannya dilakukan oleh Pusat Kajian Halal ITS, yang Pak Lukman Atmaja ini juga sebagai tim langsung di lapangan, ya, yang saya kira selain tadi kajian-kajiannya luar biasa, insya Allah rekomendasinya juga mantap. Mungkin Pak Lukman juga mau menambahkan, saya persilakan, ada beberapa waktu, monggo. Masih di unmute, monggo. Tapi tidak berhubungan dengan proses. Tapi ini ya kalau mau dilihat seperti itu ada tape segala macamnya juga persoalan ya. Tapi itulah kita ikuti aja fatwa MUI. Yang ingin saya sampaikan untuk sahabat desa sekalian ini, hubungi kami di ITS kalau ada kebutuhan, ada tantangan, ada persoalan tadi Pak, sehingga kita bisa pengabdian masyarakatkan ke daerah tersebut, ya, terutama yang di daerah Jawa Timur. Gitu Gus Wai yang penting kami sampaikan. Mantap, luar biasa, betul sekali bahwa ITS pada kesempatan ini sangat responsif terhadap masalah-masalah di Indonesia, karena memang kita ingin hidup lebih keberlanjutannya itu jelas, maka dipastikan diantaranya harus yang kita konsumsi itu halal. Dari bahannya kita harus tahu, seperti yang dijelaskan Profesor Freddy dan Pak Nul Jadi tadi, bahwa sumber-sumbernya, kemudian statusnya itu bagaimana, halal tidaknya, itu sebisa mungkin dilihat. Nah, kalau ada logo ITS halal, saya kira insya Allah ya, halalnya itu prosentasinya tinggi. Apalagi juga ada di situ sertifikat atau logo halal dari MUI. Nah, oleh karena itu jelas ya rekomendasi dari kajian pada kesempatan ini, titik kritis dari masalah-masalah bahan, obat, pangan, dan kosmetik itu dipastikan itu tadi dari bahan-bahannya kita harus telusuri. Kalau masih bingung, sekali lagi jangan sungkan ke ITS, tanya SDGs, yaitu dengan Bu Janti dan Bu Agnes Tuti yang luar biasa peduli juga, nanti akan mengkomunikasikan dengan Pusat Kajian Halal ITS, juga dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri. Saya kira tepat hari ini ya, kita perlu memikirkan lagi apa yang kita konsumsi itu sudah benar-benar halal sejak dini, sejak dari bahannya. Kalau kita menjadi produser bahan kosmetik, bahan pangan maupun obat-obatan, saya kira kita intinya tidak boleh asal-asalan, tapi harus dengan ini ya, hati-hati berdasarkan ilmu sains yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita aman dan siapapun yang mengkonsumsi juga aman, sehat,
yang seperti kita harapkan. Saya kira itu terakhir kami mohon masing-masing pembicara memberikan statement akhir ya untuk kerabat desa dimanapun berada supaya benar-benar memperhatikan apa rekomendasi dari kajian malam ini. Monggo Profesor Freddy, kami persilakan. Terima kasih Gus Coy. Jadi sahabat desa, kami cuma memberikan sedikit pengetahuan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan bahwa halal itu adalah bagian yang penting dari agama. Bila jenengan semua itu perhatian dengan agama jenengan sendiri, monggo diperhatikan makanannya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Luar biasa. Pak Nurul Jadid, monggo juga memberikan closing remarks. Baik, terima kasih Gus Coy. Sahabat desa yang saya hormati dimanapun berada, makanan halal itu yakinlah bahwa makanan halal itu selain dia memenuhi kaidah syariah ya, yang sesuai dengan yang kita anut dalam agama Islam, tetapi dia juga sehat. Jadi makanan halal itu selain kita memenuhi kaidah syariah dari agama yang kita anuti ya, tetapi yakinlah bahwa makanan halal itu juga sehat lagi toy ya. Jadi itu jadi konsumsilah makanan halal karena itu pasti sehat. Demikian Gus Coy, terima kasih. Mantap sekali. Pak Lukman Atmaja, monggo juga memberikan statement akhir. Terima kasih Gus Coy. Sebagian besar dari para dosen di perguruan tinggi, terutama ITS itu dari desa. Jadi sahabat desa ini, kami ini kebetulan bisa di ITS, tapi sesungguhnya kami ini masih sering juga ke desa-desa itu. Sehingga mohon kalau ada persoalan, ada tantangan, ada kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat di desa, beritahu kami, kami akan dengan sangat senang untuk tetap berhubungan balik dan akan memberikan semacam wawasan, semacam pengalaman yang ada untuk kebaikan di masyarakat desa tersebut. Kami akan selalu terbuka. Monggo dihubungi ITS. Terima kasih, Gus. Terima kasih sekali lagi pada semua pembicara, Prof. Freddy, Pak Nurul Jadid, Pak Lukman. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan amal dan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya Khairul Mahfud sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri kita bersama dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.